Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Maharani. Di sini saya akan menjelaskan tugas analisis, yaitu nomor 1 pada bagian B. Jadi, di sini diminta untuk menggunakan metode Gauss-Seidel untuk mendapatkan penyelesaian dari persamaan berikut ini. Jadi, persamaannya yaitu 0,3x1 dikurang 0,1x2 ini ditambah dengan 2x3 sama dengan 3,23. Jadi persamaan keduanya minus 0,3x1 ditambah 2x2 tambah 9x3 sama dengan minus 4,3. Dan persamaan ketiga yaitu 0,4x1 ditambah 0,1x2 tambah 23x3 sama dengan 18,4. Dan di sini nilai awal x1-nya sama dengan 0, x2 sama dengan 1, dan x3 sama dengan 2. Dan epsilonnya sama dengan 10 pangkat minus 4. Nah, jadi di sini yang pertama, kita mencari persamaan pertama atau x1, yaitu persamaan yang pertama yaitu 0,3x1 dikurang 0,1x2 tambah 2x3 sama dengan 3,23. Nah, jadi pada persamaan pertama ini kita akan mencari nilai x1, maka kita akan mengeliminasi x2 dan x3. Jadi di sini 0,3x1 dikurang 0,1x2 tambah 0,1x2 tambah 2x3 sama dengan 3,23 tambah 0,1x2. Jadi di sini pada ruas kiri dan kanan kita tambahkan dengan 0,1x2. Jadi hasilnya 0,3x1 tambah 2x3 sama dengan 3,23 ditambah 0,1x2. Selanjutnya yaitu kita akan mengeliminasi x3. Jadi 0,3x1 ditambah 2x3 dikurang 2x3 sama dengan 2,23 ditambah 0,1x2 dikurang 2x3. Di kedua ruasnya kita kurangi dengan 2x3. Jadi hasilnya 0,3x1 sama dengan 3,23 ditambah 0,1x2 dikurang 2x3. Kemudian x1 di sini sama dengan 3,23 ditambah 0,1x2 dikurang 2x3 dibagi dengan 0,3, karena di sini kita akan menghilangkan 0,3, jadi kita kali dengan 1/0,3. Selanjutnya yaitu kita akan mencari persamaan kedua atau nilai dari x2, yaitu minus 0,3x1 ditambah 2x2 tambah 9x3 sama dengan minus 4,3. Sama seperti sebelumnya, karena di sini kita mencari nilai x2, maka kita akan eliminasi x1 dan x3. Jadi minus 0,3x1 ditambah 0,3x1 tambah 2x2 tambah 9x3 sama dengan minus 4,3 tambah 0,3x1. Di sini kedua ruas kita tambahkan dengan 0,3x1. Jadi sama dengan 2x2 tambah 9x3 sama dengan minus 4,3 ditambah 0,3x1. Selanjutnya kita akan eliminasi x3. Jadi 2x2 ditambah 9x3 dikurang 9x3 ditambah minus 4 tambah minus 4,3 ditambah 0,3x1 dikurang 9x3. Kedua ruas kita kurangi dengan 9x3. Jadi sama dengan 2x2 ditambah minus 4 dikurang 3 tambah 0,3x1 dikurang 9x3. Jadi x2-nya sama dengan minus 4,3 ditambah 0,3x1 dikurang 9x3 per 2. Selanjutnya yaitu pada persamaan ketiga, atau kita mencari nilai x3, persamaannya yaitu 0,4x1 dikurang 0,1x2 ditambah 23x3 sama dengan 18,4. Sama seperti sebelumnya, karena di sini kita mencari x3, maka kita akan eliminasi x1 dan x2. Jadi 0,4x1 dikurang 0,4x1 dikurang 0,1x2 ditambah 23x3 sama dengan 18,4 dikurang 0,4x1. Di sini kedua ruas kita kurangi dengan 0,4x1. Jadi
sama dengan minus 0,1x2 ditambah 23x3 sama dengan 18,4 dikurang dengan 0,4x1. Selanjutnya kita akan mengeliminasi x2, jadi sama dengan minus 0,1x2 ditambah 0,1x2 tambah 23x3 sama dengan 18,4 dikurang 0,4x1 tambah 0,1x2. Kedua ruasnya kita tambahkan dengan 0,1x2. Jadi sama dengan 23x3 sama dengan 18,4 dikurang 0,4x1 ditambah 0,1x2. Jadi nilai x3-nya sama dengan 18,4 dikurang 0,4x1 tambah 0,1x2 per 23. Selanjutnya kita substitusi nilai x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 1, dan x3 sama dengan 2 ke dalam persamaan. Iterasi ke-1, x1-nya 3,23 ditambah 0,1x2 dikurang dengan 2x3 per 0,3. Jadi sama dengan 3,23 ditambah 0,1, kita masukkan nilai dari x2 yang ini yaitu 1, dikurang dengan 2, dan kita substitusi nilai x3 yang ini yaitu 2, per 0,3, sama dengan minus 0,67 per 0,3, sama dengan minus 2,23. Selanjutnya yaitu x2, yaitu minus 4,3 ditambah 0,3x1 dikurang 9x3 per 2, sama dengan minus 4,3 ditambah 0,3, x1 kita masukkan nilai x1 yang ini yang baru saja kita dapatkan, dikurang dengan 9 kali 9x3, kita substitusikan nilai x3 yang ini, yang 2 di sini, per 2. Jadi sama dengan minus 22,969 per 2, hasilnya yaitu minus 11,4845. Selanjutnya x3 sama dengan 18,4 kurang 0,4x1 ditambah 0,1x3 per 23. Sama dengan 18,4 dikurang 0,4, nilai x1-nya kita substitusi yang ini, yang sebelumnya sudah kita dapat, dan tambah 0,1 x2, nilai x2 yang ini yang baru kita dapatkan per 23. Jadi sama dengan 18,14355 per 23, hasilnya 0,78885. Selanjutnya yaitu galat relatif x1 sama dengan mutlak minus 2, ini x1 minus 2,23 dikurang 0 per minus 2,23, hasilnya yaitu 1 lebih besar dari epsilon. Galat relatif x2 mutlak minus 11,4845 yang dari sini dikurang 1 per minus 11,4845 sama dengan 1,08707 lebih besar dari epsilon. Galat relatif x3 sama dengan mutlak 0,78885 dikurang 2 jadi per 0,78885 sama dengan 1,53534 lebih besar dari epsilon. Selanjutnya yaitu iterasi kedua. X1-nya persamaannya yaitu 3,23 ditambah 0,1x2 dikurang 2x3 per 0,3. Sama dengan 3,23 ditambah 0,1x2. Nilai x2 ini yaitu hasil dari nilai x2 sebelumnya sudah kita cari, dikurang dengan 0,7785 yaitu nilai x3 yang baru kita cari per 0,3, sama dengan 0,50385 per 0,3, hasilnya yaitu 1,6795. Selanjutnya untuk x2, persamaannya minus 4,3 tambah 0,3x1 dikurang 9x3 per 2, sama dengan minus 4,3 ditambah 0,3x1, kita substitusikan nilai yang baru saja kita dapat ini, di sini dikurang dengan 0,7885, yaitu nilai x3 yang sebelumnya kita cari ini, per 2, dikurang dengan, sama dengan minus 10,8958 per 2 sama dengan 5,4479. Selanjutnya yaitu untuk x3, di sini 18,4 kurang 0,4
X1 tambah 0,1 X2 per 23 sama dengan 18,4 dikurang 0,4. Ini X1, nilai X1 yang baru ini ditambah dengan 0,1 X2 yang ini kita substitusikan, yaitu minus 5,4479 per 23 sama dengan 17,18341 per 23, hasilnya itu 0,74710. Selanjutnya yaitu galat relatif X1 sama dengan mutlak 1,6795, yaitu nilai dari X1 yang ini dikurang dengan minus 2,23, yaitu nilai X1 yang sebelumnya yang kita cari, per dengan 1,6795 sama dengan 2,32778, dia lebih besar dari epsilon. Selanjutnya galat relatif X2 yaitu mutlak minus 5,4479, yaitu nilai X2 yang baru kita cari, dikurang dengan 11,4845, yaitu nilai X2 yang sebelumnya kita cari, per minus 5,4479. Hasilnya yaitu 1,10806, lebih besar dari epsilon. Galat relatif X3 sama dengan mutlak 0,74710 kurang 0,78885 per 0,74710. Hasilnya yaitu 0,055588, lebih dari epsilon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Sisir Karim dengan NPM 07 35 20 11 044 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang nomor 1, yang mana disuruh gunakan metode Gauss-Seidel untuk mendapatkan penyelesaian persamaan A. 3x1 dikurang 0,1 x2 dikurang 0,2 x3 sama dengan 7,85. Setelah itu persamaan kedua 0,1 x1 tambah 7 x2 dikurang 0,3 x3 sama dengan min 19,3. Situ persamaan ketiga 0,3 x1 dikurang 0,2 x2 tambah 10 x3 sama dengan 71,4. Nilai awal dari X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 0. Dan epsilon yang kita tentukan itu 10 pangkat min 4 atau 0,0001. Jawabannya itu kita pertama mencari persamaan X1, X2, dan X3. Saya contoh terangkan mencara cari persamaan. Saya jadikan X1 sebagai contoh, di mana 3x1 kurang 0,1 x2 kurang 0,2 x3 sama dengan 7,85, di mana kita ingin menghilangkan nilai x2, 3, dan 1. Yang pertama kita hilangkan nilai x2 dengan ditambah 0,1, maka nilainya akan menghilang. Setelah itu kita tambahkan 0, kita mau menghilangkan x3 dengan tambah juga 0,2, dan cara menghilangkan x1 itu 1 dibagi 3. Nilai dari ini, nilai yang kita gunakan untuk menghilangkan x2, x3, dan x1 ini, dia itu adalah hasil dari persamaan. Ini contohnya, ini x1 sama dengan 7,85. Nilainya x1 nih, yang pertama nih 7,85 nih, ditambah 0,1 x2. Ini nih nilai untuk menghilangkan x2. Hasil tambah 0,2 x3. Di sini juga 0,2 x3 nih, nilai untuk menghilangkan x3. Setelah itu
dibagi 3 dikarenakan pada saat kita menghilangkan X1 itu kita harus membagi 1/3. Jadi nilai persamaannya itu kita dapat 7,85 tambah 0,1 X2 tambah 0,2 X3 dibagi 3. Langsung saja di hasil persamaan X2 dan X3. Di X2 adalah min 19,3 kurang 0,1 X1 tambah 0,3 X3 dibagi 7. Persamaan ketiga hasilnya itu 71,4 dikurang 0,3 X1 tambah 0,2 X3 dibagi 10. Kita lanjut di iterasi pertama. Kita menggunakan persamaan yang tadi, persamaan X1 sampai X3 tadi yang kita sudah dapat untuk mencari nilai X1 sampai X3 di iterasi pertama. Kita mulai di X1 sama dengan 7,85 tambah 0,1 dikali 0 tambah 0,2 dikali 0 dibagi 3 sama dengan hasilnya di atas ini kita perkalikan dulu agar bisa dapat nilai yang pas atau nilai benar. Setelah itu baru kita bagi 3. 7,85 dibagi 3 sama dengan 2,6166. Setelah itu kita lanjut di X2 yaitu persamaan min 19,3 dikurang 0,1 dikali X1 atau 2,6166. Nilainya ini nih berubah karena di metode Gauss-Seidel itu jika proses X1 nya itu sudah mendapatkan hasil seperti ini 2,6166, maka kita akan langsung mengganti nilai X1 nya. Tidak perlu lanjut di X2 dulu baru kita ganti. Kita langsung ganti di persamaan di iterasi itu langsung ganti di iterasi yang kita berada. Nah, itu tambah 0,3 dikali 0 dibagi 7 sama dengan min 19,56166 dibagi 7 sama dengan min 2,79452 sama dengan tadi. Di nilai X1 X2 juga kita sudah dapat sama dengan min 2,79452. Kita gantikan juga. Maka di X3 sama dengan 71,4 dikurang 0,3 dikali X1 atau 2,61666 tambah 0,2 dikali min 2,79452 atau X2, nilai X2 dibagi 10 sama dengan 70,0560 dibagi 10 sama dengan 7,0056. Setelah itu akan kita lanjut di proses menghitung galat relatif X1 sampai X3. Cara menghitung galat relatifnya itu nilai X1 yang di iterasi yang kita berada atau seperti ini, seperti iterasi ke-1 ini, hasilnya yang baru itu 2,6166 dikurang X1 yang lama, nilai X1 yang lama yaitu 0. Kita bisa lihat nilainya X1 yang lama tuh yang ini. Yang X1 yang baru tuh yang ini 2,6166. Setelah itu kita bagi dengan nilai X1 yang baru sama dengan 1. Setelah itu relatif X2 sama dengan min 2,79452 dikurang 0 dibagi min 2,79452 sama seperti di atas. Nilai X baru dikurang X1 lama dibagi X nilai X yang baru lagi. Setelah itu galat relatif X3 sama dengan 7,0056 dikurang 0 dibagi 7,0056 sama dengan 1. Dikarenakan nilai galat relatif X1 sampai X3 sama dengan 1, maka kita akan lanjut proses iterasi kedua dikarenakan
dikarenakan nilai galatnya itu belum memenuhi nilai epsilon, yaitu 0,0001. Kita lanjut di iterasi kedua. Mencari nilai X1 sama dengan 7,85 tambah 01 dikali min 2,79452 tambah 0,2 tambah dikali 7,0056 dibagi 3 sama dengan 8,97166 dibagi 3 sama dengan 2,99055. Setelah itu X2 min 19,3 dikurang 0,1 dikali 2,990,055 tambah 0,3 dikali 7,0056 dibagi 7. Kita perkalikan dulu, saya lupa bilang tadi, kita harus perkalikan dulu nilai yang di atas sebelum kita bagi. Karena jika kita langsung bagi, maka nilai yang keluar itu akan salah. Jadi perkalikan dulu baru kita bagi. Nilainya kayak min 17,49737 dibagi 7 sama dengan min 2,49962. Kita lanjut di proses mencari X3, yaitu 71,4 dikurang 0,3 dikali 2,99055 tambah 0,2 dikali min 2,4962 dibagi 10 sama dengan 70,00791 dibagi 10 sama dengan 7,0029. Setelah itu kita lanjut di proses mencari galat relatif di iterasi kedua. Ingat, cara mencari galat relatif itu nilai X yang baru dikurang X lama dibagi dibagi nilai X lama. Seperti ini, 2,990,55 dikurang 2,61666 dibagi 2,99055 sama dengan 0,12502. Kita lanjut di galat relatif X2 dan X3. Di X2 sama dengan min 2,49962 dikurang min 2,79452 dibagi min 2,49962 sama dengan 0,11797. Setelah itu galat relatif ketiga 7,0000029 dikurang 7,0056 dibagi 7,00029 sama dengan 0,00075. Dikarenakan seperti iterasi pertama, jika galat relatifnya itu belum memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat epsilon 0,001, maka kita lanjut proses ke iterasi ketiga, yaitu mencari nilai X1 sama dengan 7,85 tambah 0,1 dikali 0 min 2,49962 tambah 0,2 dikali 7,00029 dibagi 3 sama dengan 9,00009 dibagi 3 sama dengan 3,00003. Nolnya banyak. Setelah itu di X2 sama dengan min 19,3 kurang 0,1 dikali 3,00003 tambah 0,3 dikali 7,00029 dibagi 7 sama dengan min 17,49991 dibagi 7 sama dengan min 2,49998. Lanjut di proses X3, 71,4 dikurang 0,3 dikali
3,00003 tambah 0,2 dikali min 2,49998 dibagi 10 sama dengan 69,99999 dibagi 10 sama dengan 6,99999. Setelah itu masuk di proses mencari galat relatif, yaitu 3 di galat relatif pertama yaitu 3,00003 dikurang 2,99055 dibagi 3,00003 sama dengan 0,0031315. Galat relatif X2 sama dengan min 2,49998 dikurang min 2,49962 dibagi min 2,49998 sama dengan 0,00014. Setelah itu kita masuk di galat relatif X3 sama dengan 6,99999 dikurang 7,00029 dibagi 6,99999 sama dengan 0,00004. Bisa kita lihat di sini di galat relatif X3 itu sudah memenuhi syarat atau lebih dari syaratnya. Itu saya lupa bilang tadi, syaratnya itu harus kurang dari epsilon. Nah, di sini nih di galat relatif X3 nih sudah kurang dari epsilon. Tapi saya tidak tahu kalau ini akan berhenti iterasinya atau tidak, karena pada saat yang Pak kasih contoh tuh itu tidak ada proses berhentinya kalau tidak salah ya. Itu aja yang bisa saya jelaskan di nomor 1. Saya selanjutnya akan saya beri saya berikan mustika untuk waktu untuk mempresentasikan nomor 2 dan Ahmad Rahmat Kalfi untuk mempresentasikan bab ini Excelnya kalau dia ada. Oke, makasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Kalfi, NPM 073520111057. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja atau memecahkan sebuah persamaan menggunakan metode Gauss-Seidel, lebih terkhususnya menggunakan Excel. Oke, baik, kita lanjut. Persamaan pertama pada soal yang telah diberikan, yaitu dimana persamaan pertama 3x1 kurang 0,1x2 kurang 0,2x3 sama dengan 7,85, dimana dengan persamaan substitusi yang telah diselesaikan menggunakan rumus, yaitu 7,85 tambah 0,1x2 ditambah 0,2x3 per 3. Selanjutnya persamaan kedua, 0,1x1 ditambah 7x2 dikurang 0,3x3 sama dengan minus 19,3, dengan persamaan yang sudah disubstitusikan yaitu minus 19,3 0,1x1 dan 0,3x3. Selanjutnya yaitu 0,3x1 dikurang 0,2x2 ditambah 10x3 sama dengan 71,4, dengan persamaan 71,4 kurang 0,3x1 ditambah 0,2x2 per 10. Oke, jadi baik, dimana pada persamaan pertama ini dimana pada persamaan pertama nilai x1 nilai awal yaitu 0,
Jadi kita menggunakan nilai X1, X2, X3 pada persamaan X1 ini yaitu 0, dimana nilai awalnya 0. Jadi hasilnya yaitu berdasarkan rumus 7,85 ditambah 0,1 kali X2 ditambah 0,2 kali X3 per 3. Hasilnya sama dengan 2,61667. Next ke persamaan kedua, dimana di persamaan pertama tadi nilai X1 sudah diketahui, jadi pada X2 nilai X1 yaitu 2,616. Jadi rumus min 19,3 kurang 0,1 dikali dengan 2 dikali dengan X1 ini, terus ditambah dengan 0,3 X3, dimana diketahui nilai X3 adalah masih 0. Hasilnya 3,005 hasilnya 7,00561. Nah, selanjutnya pengecekan galat. Galat dimana rumus galat yaitu nilai X1 nilai X1 dikurangi dengan nilai X0, setelah itu dibagi dengan X1, hasilnya sama dengan 1. Seperti itu galat kedua dan galat ketiga pun. Nah, jadi setelah ini akan dilakukan proses iterasi, di mana proses iterasi akan berhenti apabila nilai galat lebih kecil daripada nilai epsilon, di mana nilai epsilon yaitu 10,-4. Nah, di sini pada galat kedua di mana dia sudah lebih kecil dari 10,-4 yaitu 0,0001. Jadi pada proses ini iterasi akan berhenti. Iterasi akan berhenti karena nilai galatnya sudah lebih kecil daripada nilai epsilon yang telah ditentukan. Oke, next pada yang B, di mana persamaan pertama yaitu 0,3 X1 dikurangi 0,1 X2 ditambah 2 X3 sama dengan 3,23. Persamaan yang telah disubstitusikan yaitu 3,23 ditambah 0,1 X2 dikurang 2 X3 per 0,3. Selanjutnya 0,3 tambah 2 X2 ditambah 9 X3 sama dengan minus 4,3. Persamaannya minus 4,3 tambah 0,3 X1 kurang 9 X2 per 2. Selanjutnya persamaan ketiga, 0,34 X1 min kurang 0,1 X2 ditambah 23 X3 sama dengan 18,4. 8 persamaannya 18,4 minus 0,4 X1 ditambah 0, X2 per 23. Oke, baik. Dimana di sini nilai X1 yaitu 0, nilai X2 1, nilai X3 1. Ini merupakan nilai awal. Oke, baik. Langsung saja kita masuk di persamaan pertama, di mana persamaan pertama 3,23 ditambah 0,1 kali X2, di mana X2 merupakan 1, nilai X2 adalah 1, dan dikurangi 2 kali X3 per 0,3, hasilnya minus 2,2233. Nah, persamaan kedua yaitu minus 4,3 ditambah 0,3 kali X1, di mana nilai X1 di sini yaitu 2,233 karena sudah ada nilai terbaru, jadi kita langsung pakai pada proses iterasi di X2 yang pertama. Hasilnya minus 11,485, dan seperti itu persamaan ketiga. Selanjutnya mencari galat seperti yang saya jelaskan pada slide pertama tadi. Nah, proses iterasi akan terus berlanjut. Pada soal persamaan kali ini proses iterasi sampai dengan proses iterasi ke-8 karena nilai dari galat tersebut sudah lebih kecil daripada nilai epsilon yang telah ditentukan, di mana nilainya 0,000165 itu sudah lebih kecil dari 10,4. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.